Ada sebuah kisah tentang dua orang insinyur muda yang memiliki karir yang sangat luar biasa. Namun, nasib keduanya tragis setelah mengalami sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan. Kecelakaan ini bukan tanpa sebab, melainkan karena pengemudi yang masih belia mengemudi mobil sport miliknya dalam keadaan mabuk berat. Dan lebih mengejutkan, si pengemudi lolos dari semua jeratan hukum yang ada di India. Padahal ia telah mendapatkan tuduhan pengeksekusian. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada tanggal 18 Mei 2014, sekitar malam hari, sepasang kekasih berusia 25 tahun bernama Aswini Costa dan Anis Awasia sedang menuju ke sebuah klub malam bernama Baler Club yang terletak di Kalyani Nagar untuk berpesta bersama teman-temannya. Sementara itu, di sisi lain pada malam yang sama, tepatnya pada pukul 10.40 malam, juga ada seorang pemuda berusia 17 tahun yang bernama Vedan sedang berkumpul bersama 12 orang temannya di Kosi Public House di daerah Munwa untuk merayakan kenaikan kelas. Pesta tersebut berlangsung sampai tengah malam, dan ketika public house itu berhenti menyajikan minuman keras karena akan tutup, Vedan serta teman-temannya memilih pergi untuk mencari sebuah klub pada pukul 12:10. Saat itu, mereka mendatangi klub yang bernama Black Club. Meskipun masih di bawah umur, entah bagaimana caranya, mereka berhasil mendapatkan minuman dan menikmatinya sampai pukul 2 pagi. Kedua tempat minuman tersebut melayani mereka dengan baik. Padahal usia legal yang ditetapkan di daerah itu untuk mendapatkan minuman minimal berusia 25 tahun. Lalu ketika selesai, mereka meninggalkan klub itu dalam keadaan sangat mabuk. Vedan yang belum memiliki surat izin mengemudi bersikeras meminta kepada supir pribadinya untuk mengemudi mobil Porsche Taycan miliknya. Supir Vedan sempat melaporkan permintaan itu kepada keluarga Vedan, namun ayah Vedan bukannya melarang, ia justru membiarkan putranya itu mengemudi dalam keadaan sangat mabuk. Kemudian di sisi lain, sekitar pukul 2.30 dini hari, Anis dan Aswini sedang mengendarai sepeda motornya dengan tujuan pulang ke rumah. Lalu, saat mereka berniat berputar balik di daerah jalan Kalyani Nagar Airport, tiba-tiba ada sebuah mobil Porsche yang sedang melaju dengan kencang menabrak pasangan kekasih itu. Menurut saksi mata, Aswini saat itu terlempar setinggi 6 meter ke udara, sedangkan Anis terlempar ke arah mobil yang sedang terparkir di jalanan tersebut. Dan seketika, keduanya meninggal dunia di tempat. Menurut dalam laporan, kecepatan mobil ketika itu diperkirakan mencapai antara 160 sampai 200 km per jam yang dikemudikan oleh seseorang yang sedang mabuk berat. Mobil Porsche tersebut juga menabrak kendaraan lain serta pagar pembatas jalan. Ketika mobil itu berhenti, orang-orang yang berada di sana bergegas ke arah mobil dan menarik keluar pengemudinya yang tak lain adalah Vedan. Vedan saat itu langsung dicecar pertanyaan serta makian dari kerumunan massa. Dan setelah itu, ia kemudian dibawa ke kantor polisi yang terletak di Yerwada. Sementara jenazah Aswini dan Anis langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada pagi harinya, berita dan video kecelakaan itu langsung viral di sosial media. Keluarga Anis dan Aswini menerima berita tersebut dari seorang teman mereka yang bernama Deves. Ia juga menginformasikan kalau jenazah korban sudah berada di rumah sakit Sason. Sebelum itu, ternyata tak lama setelah kejadian kecelakaan itu berlangsung, sekitar pukul 2.30 dini hari, seorang anggota parlemen yang bernama Sungnil Tingri telah menerima lebih dari 30 panggilan tak terjawab dari ayah Vedan yang bernama Visal. Ketika tak mendapat respon, Visal memutuskan mendatangi rumah Tingri, dan setelah itu pada pukul 3 pagi, mereka pergi ke kantor polisi tempat Vedan ditahan. Lalu pada tanggal 19 Mei 2014, pukul 8 pagi, seorang teman korban bernama Akib Mula mengajukan tuntutan kepada Vedan sebagai pengemudi. Namun entah mengapa, para inspektur yang menangani kasus ini tidak membicarakan tingkat keparahan kecelakaan tersebut kepada atasan mereka. Dan mereka juga mengajukan pasal-pasal yang relatif ringan terhadap remaja itu.
Ketika hal ini menjadi sorotan media, Tingri kemudian membela tindakannya dengan mengatakan bahwa ketika ia pergi ke kantor polisi, dirinya hanyalah sebagai teman dari Vishal yang telah berteman selama 30 tahun. Tingri juga menyangkal tuduhan yang mengatakan kalau dirinya mempengaruhi penyelidikan atas tuntutan kepada pelaku. Dan ia juga bersikeras dirinya tidak menghubungi petugas polisi ataupun politisi untuk melemahkan kasus ini. Di samping itu, para wartawan yang berkumpul di luar kantor polisi Yerwada, para wartawan mengambil foto dan mereka mencoba untuk melihat dari pintu masuk utama. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada seorang pria dengan pakaian seperti pejabat sedang membawa beberapa kotak pizza di sana. Lalu ketika melihat lebih dalam, terlihatlah Vedan sedang duduk di kursi asisten komisaris polisi dengan santainya ia sambil memakan pizza. Selain itu diketahui juga keluarga Vedan meminta sebuah mobil khusus untuk membawa Vedan nantinya ke Dewan Peradilan Anak dan mereka menolak mobil polisi yang seharusnya membawa Vedan. Jadi, siapakah Vedan ini sebenarnya dan seberapa berpengaruh keluarganya? Vedan berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya Vishal Agarwal memiliki sebuah perusahaan real estate terkenal di daerah Pune. Perusahaannya yang bernama Brahma Realty and Infrastructure memiliki nilai 600 crore rupiah atau sekitar 1,2 triliun dalam rupiah. Bahkan pada Maret 2012, mereka telah membeli 350 hektar tanah untuk dibangun perumahan yang akan dihuni 15.000 keluarga. Selain itu, mereka juga mempunyai hotel besar dengan resort dan klub di daerah Mahabaleshwar. Jadi awalnya, kasus ini diajukan dengan pasal kecelakaan karena kelalaian, yang mana ini dapat dijatuhi hukuman maksimal 2 tahun penjara. Namun, setelah meninjau rekaman CCTV yang memperlihatkan Vedan yang diduga mengemudi dalam pengaruh alkohol dengan kecepatan tinggi, maka kasus ini ditingkatkan menjadi sebuah kasus pengeksekusian. Dan selain itu, juga terungkap kalau mobil Porsche tersebut tidak terpasang plat nomor dan tidak memiliki surat. Tetapi tiba-tiba seketika keanehan terjadi. Beberapa penyidik mengklaim kalau Vedan tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol. Hal ini dikarenakan remaja itu telah dibawa ke rumah sakit untuk melakukan tes darah di hari setelah kejadian pada pukul 9 pagi. Dan hasil dari tes tersebut malah menunjukkan hasil negatif yang artinya Vedan tidak mengonsumsi alkohol sama sekali. Kemudian, Departemen Pendidikan Kedokteran Maharashtra membentuk sebuah komite yang beranggotakan 3 orang untuk menyelidiki kejanggalan dalam pemeriksaan tes pada Vedan. Dan dengan sangat mengejutkan, mereka menemukan bahwa sampel darah milik Vedan telah ditukar dengan milik orang lain yang tidak mengonsumsi alkohol. Dokter di rumah sakit Sason diduga telah merusak barang bukti untuk melindungi Vedan. Dokter tersebut diketahui juga telah bertukar panggilan telepon dengan ayah Vedan dan menerima uang suap dari keluarga itu. Dokter yang bernama Ajay Tawari dan juga Sirinari Halnor ditangkap karena terbukti bersalah. Selain itu, polisi Pune juga menangkap ibu dari Vedan karena memberikan sampel darah miliknya untuk ditukar. Selain itu, keluarga kaya raya ini mencoba menyuap supir pribadi Vedan dengan meminta bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dengan iming-iming akan diberikan imbalan uang. Namun, pria itu menolak permintaan majikannya itu karena ia merasa takut akan tuntutan yang akan dijatuhkan. Lalu, karena kehabisan akal, keluarga Vedan menculik supir pribadi tersebut, menyita handphonenya dan menyekapnya di sebuah bungalow. Kemudian keesokan harinya, mereka juga mengusir istri si supir yang juga merupakan ART mereka dan menyuruh perempuan tersebut untuk membujuk suaminya. Dan jika dirinya berhasil, ia dapat bekerja kembali dan akan diberikan uang yang jumlahnya sangat besar. Namun ternyata istri si supir tidak menuruti permintaan tersebut. Ia malah membuat laporan ke pihak kepolisian dan untungnya polisi yang menanggapi laporan itu adalah polisi yang jujur. Dan si supir berhasil diselamatkan setelah 2 hari disekap.
Lalu, Surendra Agarwal yang berusia 77 tahun yang merupakan kakek dari Vedan mendapatkan tuduhan kalau dirinya memaksa dan menyekap supir pribadi itu. Polisi mendapatkan laporan kalau pria itu telah melakukan penipuan dan pengancaman eksekusi. Oleh karena itu, Surendra langsung ditangkap dan supir pribadi tersebut langsung diberikan perlindungan 24 jam oleh pihak kepolisian. Pada sore hari tanggal 19 Mei 2014, Vedan akhirnya menghadapi Dewan Peradilan Anak. Pihak penuntut meminta kepada Dewan untuk mengadili Vedan sebagai orang dewasa dan juga menempatkannya di rumah tahanan. Tetapi anehnya, Dewan menolak permintaan itu dan malah mengabulkan pembebasan bersyarat untuk Vedan setelah dirinya ditahan selama 15 jam. Di dalam persyaratan itu, Vedan hanya diharuskan untuk mempelajari peraturan dan ketentuan dengan menulis 300 tulisan esai tentang dampak kecelakaan lalu lintas. Dan ia juga diminta untuk menjalani konseling ke psikolog. Pihak penuntut yang mendengar itu, mereka tetap berusaha mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap keputusan itu. Vedan, seorang remaja yang memiliki privilege dengan keluarga yang sangat kaya raya, tampaknya telah mempunyai segala hal. Karena aturan hukum yang mengakui bahwa anak di bawah umur tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatannya, lelaki seperti Vedan ini seringkali lolos dari hukuman dengan menggunakan sebuah privilege keluarga. Di samping itu, mimpi dari pasangan Anis Awadia dan Aswini Kosta hancur dalam tragedi tragis yang mereka alami. Pasangan yang berasal dari Jabalpur ini diketahui sedang bekerja di sebuah perusahaan IT di kota Pune, di mana Anis sebagai analis bisnis dan Aswini sebagai analis IT. Paman dari pihak ibu Anis juga menyatakan ketidakpuasannya dengan polisi, karena menurutnya polisi lebih fokus melindungi Vedan sebagai pelaku. Polisi juga lebih sering mengintimidasi dan menginterogasi teman-teman dari para korban. Di kota Jabalpur tersebut, perempuan bernama Mamata, yaitu ibu dari Aswini, sangat terkejut sekaligus berduka. Mereka seharusnya dapat melihat putri tercintanya merayakan pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Aswini, seorang perempuan yang sangat berbakat dan memiliki banyak mimpi, harus meninggalkan kesedihan yang mendalam terhadap keluarganya. Saudara laki-lakinya mengenang dirinya sebagai wanita cerdas dan mandiri yang unggul dalam segala hal yang ditekuninya. Selain itu, Aswini sempat berencana untuk merayakan hari ulang tahun ayahnya sekaligus menyambut hari pensiun pria itu. Di sisi lain, ibu dari Anis yang bernama Safita Awadia harus menelan takdir pahit ketika mendengar kabar putranya. Ketika diliputi kesedihan, ia menceritakan kalau putranya juga sedang mengejar gelar S3 dan putranya itu memiliki sifat yang ramah serta memiliki banyak teman. Sebelum tragedi ini terjadi, Anis sempat berkunjung untuk merayakan hari pernikahan orang tuanya. Ayahnya yang bernama Om Awadia menggambarkannya sebagai putra yang bertanggung jawab dan banyak membantu adiknya di perantauan. Kedua keluarga korban memohon kepada pemerintah Maharashtra untuk meminta keadilan. Mereka menuntut penyelidikan dan persidangan yang diawasi oleh Mahkamah Agung itu karena mereka sangat tidak puas dengan penanganan kasus tersebut. Keluarga korban juga meminta Vedan dapat diadili sebagai orang dewasa karena beratnya kejahatan yang telah dilakukannya. Berita kecelakaan tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh masyarakat. Banyak warga mengekspresikan ketidakpercayaan dan kemarahan mereka di sosial media. Ketika rincian kasus ini muncul, aksi protes mulai terjadi. Selain itu, di Kalyani Nagar, sebuah acara peringatan yang khidmat untuk korban diadakan di sekitar tempat kejadian. Lalu juga warga menuntut tindakan dan mendesak polisi untuk menindak tegas public house dan juga klub malam yang memperbolehkan remaja di bawah umur. Pada tanggal 22 Mei 2014, Dewan Peradilan Anak mengubah keputusannya dengan membatalkan jaminan pembebasan bersyarat kepada Vedan, dan mereka mengirim remaja itu ke observation home atau sebuah lembaga yang menyediakan perawatan sementara serta rehabilitas bagi anak-anak yang diduga melanggar hukum. Hal itu hanya berlaku sampai 5 Juni 2014. Polisi Pune yang melihat protes publik meningkat, mereka langsung mengambil tindakan tegas dengan mengajukan tuntutan kedua terhadap ayah Vedan dan 4 orang lainnya.
Faisal Agarwal menghadapi banyak tuduhan termasuk penelantaran anak dan mengeksposnya terhadap bahaya yang masuk ke dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Dan ia juga telah membiarkan putranya yang masih di bawah umur untuk mengemudi yang masuk ke dalam undang-undang berkendara. Selain itu, ia juga dituduh telah melakukan pemalsuan dokumen, penghancuran barang bukti, dan menipu pemerintah. Pemilik dan pengelola 2 tempat minuman keras yang didatangi oleh Vedan dan teman-temannya juga didakwa dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Lalu, pada tanggal 24 Mei 2014, terdapat 6 tersangka yang di dalamnya termasuk ayah Vedan serta rekan-rekannya dan personil dari 2 tempat minuman. Mereka mendapatkan penahanan sambil menunggu keputusan pengadilan. Namun sayangnya, tidak ada informasi bagaimana keputusan pengadilan terhadap Faisal dan juga rekan-rekannya. Tragedi ini telah menyoroti bahayanya membiarkan seorang remaja mengemudi dan juga sisi buruk dari sebuah privilege. Bagi kedua keluarga korban, tragedi ini telah memberikan rasa sakit dan patah hati yang mendalam. Ditambah lagi, mereka harus menerima ketidakadilan dari orang-orang yang telah dibutakan oleh uang. Begitulah kisah dari Aswini Kosta dan Anis Awasia. Semoga kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua.